Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita akan membahas mengenai teknik animasi ya di dalam pembuatan web. Ya. Di sini saya bagi dua ya teknik animasi pembuatan web. Yang pertama adalah dengan menggunakan CSS biasa, ya, dengan menggunakan Bootstrap maksud saya. Ya. Nah, untuk yang kali ini di video kali ini saya akan membahas animasi yang berkaitan dengan menggunakan framework Bootstrap. Ya. Jadi Bootstrap itu sebenarnya tidak hanya membahas mengenai framework CSS, tapi dia juga framework Bootstrap. Nah, ada banyak sekali fitur-fitur tentang animasi yang bisa digunakan. Ya. Sebagai contoh di sini ya, misalnya ini adalah pekerjaan dari teman kalian yang saya ambil, karena menurut saya desainnya udah sempurna banget ya, desain beliau. Nah, ini saya gunakan, nanti website ini akan saya rubah jadi seperti ini nanti ya. Nah, ada unsur animasinya. Jadi misalnya gini, misalnya registrasi tiket ya, kita klik, nah dia akan muncul navbar bayangan ya, nah, seperti ini. Ini juga bisa muncul lagi link tambahan baru, misalnya upload dibayar ya. Nah, ada lagi di sini. Nah, ya. Lalu di sini misalnya, kalau kemarin kan kita lihat trailernya itu di ini ya, di YouTube ya, seperti ini ya. Nah, ini kan di YouTube nih. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat trailernya itu tidak perlu pindah ke YouTube, tapi langsung di halaman webpage ini ya, contohnya ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan buat seperti itu adik. Lalu di sini juga saya kasih fitur ya, fitur tentang coming soon. Di sini ada foto-foto yang akan hadir di beberapa minggu lagi. Saya tambahkan efek animasi di sini adik. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita akan buat website yang ini tadi, website teman kalian ini ya. Saya ambil teman kalian, pekerjaan teman kalian yang sudah cukup baik dalam segi layoutnya, akan saya kasih dia menjadi software animasi. Ya. Baik, sekarang kita mulai adik-adik ya. Nah, kalau di sini itu kita ke JavaScript-nya dulu ya. Nah, ini udah pekerjaan teman kalian, saya copy, saya pakai ya di sini. Nah, untuk yang pertama, kita sekarang kalau kemarin kita melayout CSS-nya kan kita pakai framework Bootstrap biasa ya, yaitu bootstrap.css seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan yang lain tadi. Kita akan pakai di sini. Bentar ya. Kita tambahkan lagi framework untuk JavaScript-nya ya. Oke, misal di sini saya pakainya adalah ini ya, script. Nah, ini kita copy dulu Bootstrap-nya. Kita tambahkan ini tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat di JavaScript ya, kalau kita lihat di sini, Bootstrap itu sebenarnya nggak hanya CSS, tapi dia juga ada framework khusus JavaScript, terutama yang bundle main.js ini. Ini bisa digunakan untuk membuat efek animasi ke dalam website adik-adik. Ya. Oke, ini saya sudah pakai di sini ya. Nah, ini sih masih awal ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan dia animasi adik-adik ya. Sebagai contoh, misalnya yang tadi di sini ya, dilihat trailer ya, misal. Nah, dilihat trailer ini, yang di sini, sebentar ya. Nah, yang dilihat trailer ini, mau kita pakai dia dengan bantuan modal ya, sehingga nanti video yang mau kita tampilkan itu langsung berada di sini videonya ya, langsung berada di sini ya, langsung berada di sini. Oke, semisal di sini saya pakai adalah menggunakan modal ya. Oke. Nah, di sini ada petunjuknya, adik-adik bisa buka di Witrischool ya, witrischool.com ini ya.
Nah, misalnya di sini ada banyak fitur-fitur animasi, ya. Misal yang mau kita gunakan adalah dengan menggunakan modal, ya. Oke, misalnya. Nah, dengan menggunakan modal itu, ya, jadi bisa contoh ambil ininya. Saya jujur aja memang copy paste, tapi akan saya tunjukkan kita motif ya dari petunjuknya ini, cara menggunakan modal kita motif untuk kepentingan website kita ya. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Oke, misalnya kita copy dari sini ya. Modal example. Nah, ini ya. Dari modal ini kita copy. Nah, ya. Plus. Oke, dari sini ya. Modal. Kita copy dulu. Ya, adik-adik bisa di sini gunakan yang paling bagian bawah. Setelah kita copy, kita paste. Nah, ini sudah ada ya. Cuman ini saya hapus dulu biar adik-adik nggak bingung. Nah, ini kamu letakkan boleh di bagian bawah ya. Misalnya setelah footer kan nggak ada apa-apa lagi nih. Nah, ini boleh kamu ketik di sini, kamu copy. Yang sudah kamu copy paste dari situs ini tadi ya. Di sini kamu paste di bagian paling bawah setelahnya footer. Terserah peletakannya di mana, karena modal ini nanti adalah dia baru akan dipanggil kalau sebuah tombol ditekan ya. Nah, misalnya di sini saya gunakannya adalah my modal ya di sini. Oke, misalnya saya nggak perlu pakai footer, misalnya ya, saya nggak perlu pakai footer di sini. Boleh dimotif aja, terserah adik. Ini misalnya saya hapus ya. Oke. Nah, ini misalnya saya nggak perlu pakai header boleh ya, tapi saya nggak mau pakai judul. Terserah tadi, nggak apa-apa. Ini misalnya ya. Oke, ya, misalnya seperti ini. Nah, semisal setelah itu, misalnya kan ini modal body ya. Nah, ini kan ada ID my modal ya. Oke, semisal kita mau letakkan modalnya itu di sebuah tombol ya. Oke, misalnya tombolnya itu di film Sang Kiai yang ini. Ya. Oke, ini ada film Sang Kiai di sini ya. Nah, ini kita masukkan tombolnya. Oke, kita pakai di sini nama tombolnya itu adalah, sebentar ya. Saya copy paste dulu. Oke, ini misalnya tombol yang saya pakai ya. Oke, yang huruf ini saya ganti. Saya ganti jadi seperti ini. Ya, seperti ini ya. Huruf yang di tombol ini, pelan dunia kedua pecah di Pasifik ini, saya ganti dengan dia dengan tombol ya, button sukses. Nah, di sini database toggle kan dia kan modal ya, database target dia main modal. Nah, ini merujuk kemana? Dia merujuk ke modal yang ada di sini ya. Nah, di sini kan ID-nya itu adalah saya menggunakan kelas modal ya. Lalu ID-nya di sini saya gunakan ID my modal di sini ya. Kelas modal di sini, ID-nya my modal. Nah, setelah itu di sini kalau kita masukkan ke sini ya, ke blok sini. Nah, ini akhirnya saya gunakan data min BS toggle modal, data BS target my modal ya, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana tadi ya. Kita save ya. Oke, misalnya di sini ya, saya mana nih yang ini ya. Oke. Nah, kalau ini kan yang tombol biasa yang belum saya rubah ya, dia kan kembali ke YouTube nih ya, ke link YouTube yang itu. Nah, kalau yang ini kita buat lihat trailernya. Nah, dia akan langsung menuju ke sini tadi. Dia akan langsung menuju ada modal tersendiri. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan membuat di modal ini ada link YouTube-nya. Ya, bukan link YouTube maksud saya, ada video YouTube-nya ya. Boleh juga ya, bisa. Oke, semisal di sini ya, saya akan gunakan YouTube saya yang kemarin ya, yaitu Sang Kiai. Saya masukin lagi.
Nah, ini misalnya Sang Kiai trailer ya. Oke, misal saya copy share dulu. Setelah saya share, saya embed ya. Nah, ini kan saya copy ya, tadi ya, seperti yang saya ajarkan di beberapa pertemuan sebelumnya, saya copy. Oke, nah misalnya setelah itu di sini, saya buat di sini ya. Ini kan modalnya masih belum ada nih, belum ada isinya ya, modal body ya. Oke, ini misalnya saya ganti modal bodinya itu dengan linknya. Nah, saya copy paste link yang tadi, link yang di YouTube tadi, saya copy paste ke sini. Nah, ini misalnya di my modalnya itu mau saya perbesar, boleh ya. Nah, ini misalnya saya ini ya, saya agak lupa. Saya gunakannya adalah menggunakan XL di sini ya. Kanvas bentar. Oke ya. My body, my modal. Nah, ini XL. Modal dialog, modal XL seperti ini ya. Saya copy dulu. Oke. Ini lalu di situ ukurannya saya buat menjadi 900 sama 500. Oke ya, misal ya. Di sini saya ubah jadi 900. Tag-nya 500 ya. Oke. Nah, ya, kita lihat sekarang hasilnya ya. Ya. Nah, nah, akhirnya tadi ya, setelah kita lihat di sini, lihat trailer, maka akan langsung muncul video dari YouTube di sini ya. Nah, ini kalau mau diatur-atur juga boleh ya. Misal ini mau kita panjangin ya. Ini width-nya jangan 900 ya. Misal di sini berapa nih? Kalau di sini 900 ya. Oke, nggak apa-apa deh ya. Misalnya di sini 1000 gitu ya. Ini juga ya. Dapat 1000 biar lebih panjang dikit. Oke, nanti diatur sendirilah ya ukurannya ini ya. Oke, nah itu tadi kita membuat tentang modal ya. Nah, semisal kita mau memberikan efek animasi ya, fit ya. Semisal contoh gini, adik-adik, misalnya dilihat layar ini, saya klikkan dia langsung muncul seketika ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita rubah di sini modalnya itu jadi modal fit. Nah, ya. Modal fit seperti ini. Nah, ini modal fade ini akan memberikan efek animasi kemunculan dari si modal ya. Oke. Misal di sini saya buat, saya ini dulu ya, kita lihat trailer. Nah, munculnya kan terjadi efek ya, munculnya itu nggak tiba-tiba, tapi munculnya itu terjadi secara gradual ya. Oke.
Beda sama yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini kan munculnya gradual nih. Seret, ya. Munculnya secara gradual. Nah, ini contoh ada ya. Kalau kita memberikan efek animasi, ya. Oke, itu tadi baru beberapa aja. Di sini dilihat layar ya. Nah, misalnya kita mau bikin yang seperti ini. Bentar ya, ini supaya nggak ganggu. Nah, misalnya kita mau bikin efek baru lagi ada ya. Misal di sini adalah kita mau bikin yang tipenya seperti ini. Ya. Nah, ini setelah ini misalnya ada biasanya di situs-situs website kan ada coming soon ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini misalnya coming soon film-film yang akan itu bisa saya klik di sini. Nah, dia akan muncul beralih ke foto-foto yang lain ya, file-file yang lain. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini bisa pakai yang namanya adalah canvas, off canvas namanya ya. Oke, kita buat, boleh kita buat di sini ya. Nah, sebelumnya adik-adik misalnya boleh di sini, kalau di tempat saya ini di bioskop ya, itu ada film-film coming soon yang akan saya tampilkan. Misalnya ada Pintu Surga, ada Sang Pencerah ya, lalu ada Alif dan lain-lain. Boleh, silahkan download yang adik-adik suka, film-film yang adik-adik suka. Drama Korea kayak ya, Jepang atau apa, terserah. Oke, nah setelah itu di sini ya kita buat feed ya. Nah, misalnya kita berkunjung lagi di sini ya. Nah, di sini itu ada yang namanya adalah off canvas ya. Ada berbagai macam nih. Saya hanya mencontohkan 4 aja ya, 4 animasi aja. Tapi kalau adik mau belajar di Bootstrap-nya, ini ada berbagai macam ini ada berbagai macam kanvas ya, berbagai macam jenis animasi yang bisa adik pelajari ya. Oke, di sini ada off canvas. Oke, open canvas itu bagaimana? Sebentar ya. Di sini sih. Oh, karosel, maaf, bukan ini ya, tapi karosel. Maaf, saya lupa ya, tapi karoselnya. Oke, di sini ada bisa copy ya, bisa copy ininya. Nah, ini ada di copy di sini. Misalnya dari karosel ini ada di copy. Nah, sampai sini ya, semisal. Oke, semisal ada copy ya, kita pindahkan dia ke sini. Nah, ini misalnya setelah ke modal ya, sebelum ke div, ini kan setelah cerita tentang Muhammad Al-Fatih ya. Nah, di Muhammad Al-Fatih ini sebelum dia ke div, kita masukkan itu ke sini ada di row-nya. Ya, kita pindahkan dia ke sini. Nah, seperti ini ya. Slideshow carousel inner ya. Oke. Nah, misalnya kita mau atur layout-nya mau diatur juga boleh juga ya. Misal di situ saya copy dulu ya, mau carouselnya ini. Oke, misalnya mau ngatur ininya, nggak boleh ya, carousel slide. Oke, kita atur dulu. Kamu tambahkan ini ke sini. Ini untuk mengatur layout-nya aja ada ya. Kelas. Oke ya, misal seperti ini, lalu ini call 8 untuk ngatur besarnya ya. Oke, nanti setelah itu di sini kita copy lagi ini ya. Call 8, nah misalnya di sini kita tambahkan lagi. Ya, ini untuk mengatur aja ya. Nah, ini misalnya di sini JPEG-nya mau kamu atur, boleh ya? Oke, misal saya kan sudah mendownload banyak foto ya di situ ya. Oke, misalnya apa nih? Satunya misalnya Alif. Foto-fotonya yang mau kamu itu ya. Alif, boleh ya. Oke, ini Cicaku, misalnya saya ganti.
dengan samping cerah, ya, misal. Lalu ini misalnya saya ganti lagi dengan foto apa kemarin ya, saya lupa. Nah, itu saya ya. Pintu surga kali. Oke, ini ya. Nah, misalnya seperti ini ada ya. Nah, setelah itu mau kamu atur width-nya juga boleh ya. Misal di sini width-nya saya aturnya gimana nih? Saya lupa. Bentar ya. Width-nya saya atur jadi 1000 px 600 px. Oke ya. Misal di sini saya atur ya. Stylenya segini. Oke. Ini untuk ini masalah layout aja sih ya. Adik bisa agak niru saya ya. Untuk kalian ini ya. Beli yang lain lah. Oke ya. Misal seperti ini adik. Oke ya. Oke, saya jelasin dulu ini ya. Ini kan saya tadi copy paste dari Wintry School ya. Tapi saya jelaskan dulu, ini adalah perintah untuk menimbulkan ini apa yang carousel tadi yang foto bisa bergeser ya. Nah, ini indikator. Indikator itu yang ini ada deh ya. Misal indikator nih. Nah, ini indikator nih. Nah, kelihatannya nih, ini ada indikator ya di sini. Nah, ini ya, kelihatan kan? Nah, ini indikatornya di foto yang keberapa. Nah, dia kan muncul di sini nih akhirnya ya. Indikator ya, dia disuruh mengerjakan yang demo ya, 012. Nah, di sini carousel innernya, call-nya, dia akan mengisi apa yang mau ditampilkan di setiap slide 012 itu. Sang pencerah sama pintu surga ya. Nah, ini semuanya sudah diatur dalam framework JavaScript yang sudah ada di Bootstrap. Adik-adik tinggal pakai aja Bootstrapnya seperti apa ya. Oke. Nah, setelah itu di sini ada buttonnya ya. Ada preview sama apa nih? Next ya. Ini kan ada tombol ya di sini. Nah, ini ada tombol, ada di tombol preview sama next. Nah, itu diatur di sini. Database slide prev ya, database slide next. Nah, ini sudah diatur di sini nih ya. Oke, misal kita lihat nih punya kita yang ada di sini tadi. Nah, ini kan awalnya kan belum ada nih. Kalau kita refresh jadi begini. Bentar ya. Atau saya lupa nih, indeks 3 kan. Sebentar ya. Slideshow carousel. Oke, saya save dulu ya. Lupa mungkin saya belum save ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini bisa kalian klik nih di sini. Ini akan muncul film-filmnya. Oke, sebentar. Apa yang belum saya atur ya? Style, width. Oh, ini kali. Bentar ya, saya lihat dulu. Apa yang salah ya? Oke, udah cukup benar sih. Oke ya. Sebentar, ada yang salah mungkin punya saya. Slideshow, demo, carousel ya.
Oke, kita lihat nanti layoutnya silakan ada diatur ya, sehingga maunya saya jadi seperti ini nih ceritanya ya, jadi lebih rapi ya. Nanti kita lihat nih, kenapa ya? Kalau di website saya yang ini dia agak kurang rapi ya, dia jadi agak di sini. Mungkin karena ada kesalahan di sini, sebentar ya. Nanti fits. Inner Colaba, oke. Oh, ya, ya, saya paham nih. Kesalahan saya di sini ya. Nah, kalau di sini gimana cara layoutnya nih? Oh ya, oke, saya paham ya. Saya salah di mana? Ternyata saya salahnya di sini ada nih. Ini hanya masalah layout aja ya. Oke, ini saya masukin ke sini. Saya pindahkan ke sini ya. Nah, lalu setelah itu saya yang di sini, ini saya call 8 yang ada di sini ya. Oke, ini yang call 8 ya. Oke ya, seperti ini. Kalau di sini nggak perlu ada call 8 lagi. Ya, baik. Lalu yang ini saya pindahkan dia ke sini. Nah, ini mohon maaf nih ya. Bentar, yang call 8 ini di mana? Oh, di sini. Oke ya, mohon maaf ya. Sebentar. Nah, di sini. Nanti untuk masalah layoutnya silakan ada diatur ya. Biasa nih kalau masalah layout itu kadang mengatur div-nya yang susah ya. Nah, dia jadi agak ke tengah ya. Silahkan tuh ya. Cuman ini kenapa width-nya nggak ikut ya? Style width. Oke, ini gara-gara kurang titik koma ya. Lupa saya. Mohon maaf nih ya kalau hal yang seperti ini nih. Oke, maaf. Oke ya, ini masalah layout aja ya, ada deh ya. Nah, ya silakan ada diatur deh kalau yang ini ya, nanti ya masalah layoutnya. Tapi insya Allah ada dia udah cukup paham untuk misalnya membuat animasi seperti ini ya. Cuma saya yang penasaran kenapa ini nggak berfungsi width-nya ya. Class style. Oh iya, oh simple ya. Gara-gara sama dengannya saya copy. Oke ya, mohon maaf ya. Turbulen, video turbulen di sini ya. Tapi insya Allah udah cukup paham nih. Nah, ini yang mau saya inginkan tuh seperti ini ya. Nah, jadi rapi ya layoutnya. Nah, jadi kelihatan rapi ya. Yang mau saya inginkan seperti ini. Oke, itu baru kita animasi yang kedua nih. Mohon maaf sebelumnya ada turbulen video karena saya salah copy paste tadi ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau bikin lagi efek ya. Contohnya seperti efek ini tadi. Efek ini di registrasi tiket. Kalau sebelumnya kan ini langsung menuju ke halaman ya. Nah, cuman yang kalau sekarang yang di sini, kalau ini registrasi tiket saya tekan. Nah, dia maunya saya itu adalah memunculkan animasi yang seperti ini. Ya. Nah, itu bagaimana ya caranya ya? Oke. Bentar nih.
Nah, ini sekarang bagaimana caranya ya? Oke, nah di sini kalau kita lihat ya di sini ya di Bootstrap 5 ada yang namanya off canvas ada di. Nah, ini bisa ada diketik nih off canvas ya. Bootstrap 5 off canvas seperti ini. Oke, nah di sini misalnya kita mau bikin ya, bisa kita copy aja di sini ya, try it yourself ini kita copy. Misalnya dari bagian ini off canvas start ini ya, kita copy dia sampai ke sini ya, ke div ini ya. Oke, kita copy aja sini. Nah, misalnya kamu letakin di bagian bawah bareng sama modal nggak apa-apa ya. Misal ini kan modal nih. Ya, ini misalnya kamu tambahkan dia keterangan di sini off canvas ya. Boleh juga di sini ya. Oke, ini off canvas ya. Ini khusus untuk off canvas. Ya, misal seperti ini, saya save ya. Oke, misalnya ini jangan demo. Demo kan tadi udah digunain ya. Misalnya kita mau bikin ini, kita ganti dengan navbar. Kita ganti demonya jadi navbar ya. Oke, ini biarin aja deh. Ini misalnya mau kamu ganti jadi nama-nama bioskop ya. Misalnya di jantung, X1X. Ini misalnya mau diganti jadi Ciracas X1X ya, misal. Ini misalnya Blok M X1X. Boleh ya, terserah ada deh. Ya, misalnya seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Oke, nah ini kan ada off canvas nih ya. Saya buatnya kan navbar di sini ya. Oke, nah sekarang kita rubah yang ada di sini tadi. Kita rubah yang bagian yang ada di sini. Ya, yang nav ini ya. Ya, yang nav ini harusnya kita rubah sekarang ya. Ini bukan lagi menuju ke form registrasi, tapi dia menuju ke href ya. Oke, misalnya di sini saya sudah siapin ya. Oke. Canvas, oke ini ya. Misalnya saya copy dulu. Listnya yang ini ya. Oke, saya copy dulu. Oh, sebentar. Oke, misalnya di sini yang bagian ini mau saya ganti ya. Nah, yang ini. Nah, ini mau saya ganti, ini saya hapus. Oke ya. Nah, ini mau saya ganti linknya, dia tidak terhubung ke link, tapi dia terhubung ke setbar ya. Oh maaf, ini bukan setbar, tapi ini navbar ya. Oke ya. Atau setbar aja nggak apa-apa deh ya. Setbar. Cuman dia terhubung ke yang bagian bawah tadi yang udah kita ketik ya. Yang bagian bawah tadi kan menggunakan off canvas sebagai toggle-nya. Lalu targetnya adalah setbar ya. Oke, ini misalnya saya ganti aja di sini. Ini bukan ini nih sebenarnya. Bukan navbar tapi setbar ya. Kita samain aja ya. Oke, ini setbar seperti ini ya. Oke, misalnya jadi dia merujuk ke off canvas yang bagian ini ya, yang tadi, link yang ini. Nah, link tadi merujuk ke bagian off canvas yang sebelah di sini. Oke, misalnya kita save tadi. Kita save ya. Nah,
Ini kan masih awal ya, sebelum di refresh kan dia masih menuju ke registrasi tiket yang di sini ya. Nah, sekarang mau kita kembalikan ini ya, registrasi tiketnya itu, kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini tadi, muncul navbarnya. Oke ya, nah ini misalnya ya, di Jantung, Ciracas sama Botan ya. Oke, ini yang namanya adalah sidebar ya. Oke, nah misalnya setelah itu di sini kita mau atur navbarnya, boleh juga ya. Sidebarnya mau ini kan terlalu jelek nih. Terus dari Jantung misalnya mau kita hubungkan dia ke tiket, boleh juga ya. Oke, misalnya di sini udah saya siapin ya, kita copy aja, kita edit. Bentar ya. Oke, kita gunakannya adalah ini ya, misal UL Canvas nih ya, kita copy aja di sini. Nah, nah, ini berarti kita ubah yang ada di sini. Ini kita rubah jadi navigasi, boleh juga ya. Misalnya kita nggak mau pakai tombol, boleh ya, terserah. Ini dimodif nih, di copy paste dimodif. Jadi programmer itu mau copy paste dari Google boleh ya, tapi setelah itu memodifikasi. Nah ini misalnya saya rubah tadi yang off canvas body tadi ya, di sini. Saya rubah dia jadi navbar nav, jadi nav item di sini ya. Ini form registrasi HTML. Nah ini misalnya yang tipe buttonnya off canvas ini misalnya mau saya tambahkan di sini off canvas titelnya, tambahin teks dark boleh ya. Ini misalnya tambahin dengan teks minta untuk menggelapkan ya, boleh ya, terserah tadi. Saya save. Saya save seperti ini ya. Oke, misal seperti ini. Ini kan jadi yang tombol yang Ciracas Jantung, Ciracas tadi, akhirnya saya hubungkan ke form registrasi. Mau kamu tambahkan lagi boleh ya, misal apa gitu ya. Blok M X1X, nah misalnya ya. Boleh, misalnya file save. Saya file save ini ya. Nah, kita lihat nih hasilnya ya. Oke, registrasi tiket ya. Saya klik, dia akan muncul. Nah, ini akan muncul list animasinya ya. Nah, dia akan keluar nih. Tapi kalau saya klik di sini, nah dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita klik di sini di Jantung X1X. Dia akan langsung menuju ke sini ya. Oke. Lagi ya, misal Ciracas. Oke. Blok M ya. Nah, itu ini yang dinamakan dengan efek animasi ya tadi ya. Nah, kalau misalnya pakai JavaScript biasa bisa nggak? Bisa banget, tapi sulit ya. Saya aja nggak menguasai itu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa Bootstrap itu memanjakan bagi para developer. Tidak hanya tersedia framework untuk CSS ya, tapi juga tersedia framework untuk animasi ya. Contohnya adalah registrasi tiket. Nah, ini ya. Apakah masih ada yang lain? Boleh ya. Nah, ada lagi ya. Misal ini ceritanya upload bukti bayar ini ya. Mau saya rubah tadi. Saya rubah dia jadi misalnya saya klik di sini ya. Nah, dia akan muncul ada tombol baru ya, animasi baru di sini. Muncul lagi ada bukti transaksi e-banking sama bukti pengiriman via ATM. Nah, ini boleh kita masukin ya. Oke, sekarang kita akan merubah yang bagian ini yang ada di sini ya. Oke, kita rubah nih, upload dibayar. Misalnya ini warnanya biru, ini warnanya kita jadiin kuning ya. Boleh, terserah tadi ya. Oke, misal kita akan merubah ini. Upload bukti bayar ini ya. Kita rubah, misal
Oke, mana kemarin ya? Bayar, oke, kita rubah ya. Nah, kalau yang seperti ini, untuk merubahnya, kita akan gunakan yang namanya adalah, kalau di sini itu, namanya itu adalah drop down ya. Oke, ini masih banyak nih animasinya yang bisa ada di explore untuk tugas besar ya. Oke, ini misalnya ada basic drop down. Jadi drop down ceritanya begini nih. Nah, kalau dipanjangin dia akan muncul link-link baru di bagian bawahnya ya. Oke, misal ya. Oke, ini boleh copy paste ya, copy paste engineer boleh, tapi asalkan paham lalu bisa melakukan perubahan ya, bisa melakukan modifikasi. Nah, ini misalnya saya gunakan yang drop down ini ya. Oke. Nah, sebelumnya button. Oke. Ya, berarti yang ini kita rubah dulu ya, sebentar ya. Yang bagian sini kita kan ceritanya mau merubah yang ini ya. Container Fleet P1 ini kita rubah ya. Nah, ini kita masukkan dia dengan satu tambahan lagi, yaitu dengan nama dropdown. Ya, kelas dropdown seperti ini ya. Kita tambahkan dropdown seperti ini ya. Khusus untuk yang ini ya. Oke, kita tambahkan dropdown di situ. Setelah itu kita di sini akan tambahkan dropdown toggle ya. Oke, dropdown toggle di sini. Kita tambahkan lagi di sini ya. Oke, ini Ahref ini ya. Sebentar ya. Oh, bukan di sini nih. Seharusnya di sini. Dropdown toggle. Asing ini kita tambahkan dia dengan dropdown toggle ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita tambahkan dia dengan kata dropdown toggle ya, seperti ini. Oke, ini ada upload dibayar. Nah, setelah itu di sini ya kita tambahkan lagi database toggle dropdown ya. Oke, jadi dia di sini akan merujuk ke sini ya tadi, merujuk ke toggle yang ada di sini ya. Oke, misalnya ini saya tambahkan di sebelah sini setelah kelasnya ya. Database toggle dropdown ya. Oke, misalnya seperti ini nih ya. Jadi yang harus ada ditambahkan nanti ya di kelasnya ini kalian tambahkan dropdown toggle ya seperti ini. Lalu di bawahnya ini kita tambahkan dropdown ya di listnya. Ini berarti kalau misalnya dia ditekan maka dia akan merujuk ke dropdown yang ada di sini ya. Nah, lalu dropdown toggle-nya jadi ditekan, dia akan merujuk ke dropdown yang di situ, lalu dia akan menjalankan dropdown toggle-nya di sini ya. Oke. Nah, misalnya setelah itu di listnya ada ditambahkan lagi yang tadi saya bilang ya. Misal di sini saya tambahkan seperti yang ada di sini ya. Listnya. Sebentar ya. Sebentar. Kanvas sudah. Nah, ini ya, kita tambahkan tadi di sini drop down item ya. Oke. Oke, misalnya di sini kita masuk lagi ke sini ya. Ini kita ganti jangan pakai maaf. Ini pakainya sekarang pakai B ya. Pakai paragraf aja ya, jangan link ya.
Oke, sebentar nih. Nah, di sini di listnya kita tambahkan lagi. Yang ini ada di UL class drop-down menu. Ya, background color. Nah, ini misalnya mau warnanya mau kamu bedain, boleh ya. Misal warnanya jadi low, background color-nya jadi low. Oke, bisa seperti ini ya. Nah, jadi di antara listnya sama UL-nya ini, kita tambahkan UL baru lagi. Yang ini ya. Drop-down menu. Menunya apa? Misalnya kita mau mengupload bukti transaksi e-banking sama bukti pengiriman via ATM. Itu juga di sini ya. Nah, ini misalnya untuk menambahkan itu ini jadi drop-down item column 6, drop-down item column 6 ya. Untuk misalnya menambahkan, merapikan ya. Oke. Misal di sini saya save ya. Nah, sehingga nanti di website ini kalau kamu X ya, nah, dia akan seperti ini ya, registrasi tiket, dia akan muncul heading seperti ini di sini. Tapi kalau upload bukti bayar, misalnya kamu tekan, nah dia akan muncul tambahan bukti transaksi e-banking atau bukti pengiriman via ATM ya. Sini bisa dipanjangin, bisa juga nih sebenarnya. Cuman saya layoutnya ini yang agak bermasalah ya. Tapi ada insya Allah bisa membuat layoutnya supaya nanti bukti transaksi e-banking ini memanjang sampai ke sini tadi ya. Itu bagaimana caranya ya. Oke. Bentar, saya sebenarnya bisa tuh. Mana yang sirin pro ya. Oke, nanti aja deh ya. Nanti insya Allah untuk yang ini tugasnya ya, adik-adik bikin ini bukti transaksi e-banking sama bukti pengiriman via ATM ini jadi memanjang, ukurannya hampir sama seperti upload bukti bayar ya. Itu bagaimana tuh ya. Saya agak lupa kemarin melayoutnya, tapi insya Allah adik-adik bisa untuk melayoutnya ini. Jadi bukti transaksi ini kan terlalu pendek ya. Nah ini dibuat memanjang jadi seperti ini. Nah, kalau ditekan adik-adik, nah dia akan langsung menuju ke sini. Ya, via ATM juga sama. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya gunakannya apa? Saya gunakannya di sini adalah terhubung ke bukti bayar. Arefnya di sini terhubung ke bukti bayar ya. Oke, seperti itu ya. Kalau nggak salah ini saya kasih row deh ya. Toggle. Sebentar ya. Oke, buat tugas saja deh ya. Dibuat tugas supaya upload bukti bayarnya ini bisa memanjang sampai ke sini, sampai ke bagian akhir ya. Bagaimana ya? Supaya nggak hanya berhenti di sini. Itu insya Allah nanti bisa itu ya. Pakai layout ya, pakai width juga boleh ya, pakai height juga boleh juga. Silakan ada diatur ya. Begitu. Oke. Nah, apakah masih banyak yang lain? Animasi yang lain masih banyak ya. Contoh di sini ya. Contoh di sini ada berbagai macam tadi, masih ada banyak ya. Ini tadi hanya beberapa ya. Contoh misalnya scroll spa ya. Nah, scroll spa ini, contohnya seperti ini nih, scroll spa ini. Section 3 ya. Oke ya. Nah, sekarang tugasnya tadi adalah selain upload bukti bayar ini tadi ya, dibuat ukurannya di seperti ini ya, maksud saya ya. Bukti pengiriman via ATM itu jadi seperti ini. Itu bagaimana? Saya akan ada diatur ya. Nah, ini kalian ada diatur supaya dia memanjang jadi seperti ini. Ya, silakan itu bagaimana caranya. Nah, lalu yang kedua adalah semua file-file layer ini kan masih terhubung ke YouTube ya. Nah, seperti ini kan masih terhubung ke YouTube nih. Ini punya teman kalian terhubungnya ke YouTube. Sekarang gunakan semua yang ada di sini, kalian pindahkan jadi ke modal, jadi seperti ini. Ya, nah, semua YouTube. Silakan atur layoutnya. Layoutnya kira-kira ukurannya ini penuh lah selayar ini ya. Nah itu semuanya, semua lateral ini kalian ubah dari YouTube ya, dari YouTube ke modal. Silakan dirubah ya. Nah berikutnya kalau adik mau ya, bisa merubah ini, merubah tambahkan juga ya di ini ya, di mana?
di web Bootstrap ini, di website adik-adik, efek animasi yang ada di dalam sini. Terserah adik-adik mau pakai yang mana, mau pakai spinner, pagination ya, list group, cards dan lain-lain boleh, terserah ya. Silakan adik-adik pakai minimal satu ya, minimal satu efek animasi di Bootstrap ini yang adik-adik tambahkan ya ke dalam sini, ke dalam ke dalam website adik-adik. Ini misalnya contoh ya, mau yang bagian tadi sinopsisnya mau kamu buat jadi scroll space seperti ini, boleh, terserah adik-adik. Kalau itu saya terserah nih. Nah, mau dibuat scroll space seperti ini, boleh juga ya. Nah, ini silahkan tambahkan ya. Scrollnya ini mau dibuat jadi scroll space atau kamu mau menggunakan efek animasi yang lain, silahkan adik-adik ya. Tambahkan minimal satu deh efek animasi di website ini. Tadi kita udah belajar 4 ya. Kita udah belajar ini tadi off canvas, lalu drop down ya. Lalu ada efek animasi pindah foto seperti ini, sama efek modal ya. Oke, itu tugasnya ya. Tugasnya tadi adalah ya membuat ini jadi ukurannya memanjang jadi seperti ini ya. Lalu buat film-film trailernya tadi, lihat-lihat trailernya tadi terhubung pada semua modal. Semuanya pakai modal, nggak langsung terhubung ke YouTube ya. Lalu juga tambahkan minimal satu efek animasi dengan menggunakan Bootstrap ke dalam sini. Dalam supaya terserah websitenya apa ya. Oke, itu dari saya ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.